Bab 1222. Aku mau membunuhmu hidup-hidup. Lari. Cepat lari. Itulah yang dilakukan warrior yang saat ini. Kekuatan dan tubuh fisik kera besar ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa bersaing saat ini. Bahkan dengan pedang, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan mampu melawan lawan, apalagi dia tidak bisa menggunakan pedang. Kali ini, warrior yang tidak berani ragu sedikit pun, dan meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Dia hampir lumpuh setelah bertarung melawan kera besar beberapa saat sebelumnya. Jika dia tertangkap kali ini, kera besar dalam kemarahan besarnya pasti akan mencabut nyawanya. Mengingat situasinya saat ini, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh lawannya. Dia sangat percaya diri, tetapi dia tidak sombong. Jika tidak memiliki kekuatan yang cukup, tapi masih harus berjuang sampai mati, itu bukan kepercayaan diri, itu kerusakan otak. Warrior yang berlari sepanjang jalan. Selama periode ini, dia juga masuk ke kelompok monster siluman, tetapi monster-monster siluman itu tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi dengan cepat membuka jalan untuknya. Warrior yang tentu saja tidak pantas untuk mendapatkan layanan khusus ini, alasan mengapa monster siluman itu melakukannya secara alami karena kera besar di belakang pantat warrior yang. Kera besar belum datang, tapi auranya sudah menakuti monster siluman di pulau itu. Siapa yang berani menghentikan warrior yang? Mereka hanya ingin warrior yang melarikan diri dengan cepat dan melarikan diri dari wilayah mereka. Tidak ada halangan, warrior yang sepanjang jalan tanpa hambatan. Dia bahkan tidak melihat ke tempat itu, bagaimanapun, dia akan melarikan diri kemanapun dia bisa. Karena dia lebih cepat dari kera hitam, jarak antara dia dan kera hitam semakin besar. Tapi warrior yang tidak santai, karena kera hitam ini agak keras kepala. Warrior yang tentu saja tidak melupakan Halfayun. Setelah mengetahui keberadaan Halfayun, dia banyak berputar-putar, dan setelah menarik jarak dari kera hitam, dia menemukan Halfayun di pohon kuno. Melihat warrior yang, Halfayun hendak mengatakan sesuatu, tapi warrior yang tidak memberinya waktu untuk berbicara, jadi dia melingkarkan tangannya di pinggangnya dan berlari. Meskipun dia tidak bisa lagi melihat kera besar saat ini, aura pihak lain telah menguncinya, yang membuatnya tidak berani mengendur, karena selama dia berhenti, pihak lain pasti akan segera muncul di depannya. Bahkan, dia juga senang pihak lain adalah monster siluman, bukan klan manusia. Jika dia adalah pendekar ketiadaan klan manusia, dia tidak bisa kabur tanpa menggunakan teknik pedang penjelajah angkasa. Dibandingkan dengan klan manusia, ukuran, pertahanan, dan kekuatan monster siluman memang unik. Namun, mereka juga memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menggunakan semua jenis keterampilan hitam yang kuat dan senjata hitam. Karena itulah klan manusia bisa bersaing dengan monster siluman. Kalau tidak, jika klan manusia hanya bisa menggunakan tubuh fisiknya, pasti sudah hancur sejak lama. Dengan cara ini, warrior yang berlari dan kera hitam mengejar. Lari dan mengejar ini berlangsung selama 2 hari. Untungnya, warrior yang memiliki aliran batu kecubung yang stabil untuk memulihkan energi hitam, jika tidak, kera hitam sudah mengoyaknya sejak lama. Pada hari ketiga, warrior yang dan keduanya melarikan diri dari gunung, dan di depan mereka, ada gurun yang tak berujung. Warrior yang ingin melanjutkan masuk ke pegunungan, karena ada rintangan, sehingga dia bisa bersembunyi, tetapi Halfayun menyuruhnya masuk jauh ke dalam gurun. Warrior yang ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk mendengarkan Halfayun, dan berlari menuju padang pasir tanpa henti.
Terus ikuti jalan ini, kita bisa sampai istana Dewa Pedang, kata Halfa Yun dalam pelukan warrior Yang. Benarkah? Tanya warrior Yang. Halfa Yun berkata, saat kita datang ke Pulau Dewa Pedang sebelumnya, seharusnya tidak langsung masuk ke gunung, tetapi mengambil jalan memutar, karena gunung itu dulunya adalah tempat yang digunakan oleh istana Dewa Pedang untuk menguji murid-muridnya, oleh karena itu ada banyak monster siluman. Rute kita yang benar adalah mengambil jalan memutar ke gurun ini, karena lokasi istana Dewa Pedang berada di tengah gurun ini. Mendengar itu, warrior yang memiliki garis hitam di seluruh wajahnya, jadi dia menempuh jalan yang salah. Tidak heran menabrak monster siluman di mana-mana. Tetapi tidak ada jalan keluar, ada 4 pendekar kaisar yang mengejarnya, dan memasuki pegunungan adalah pilihan terbaik baginya. Karena memasuki pegunungan, kesadaran tidak dapat digunakan, dan mereka dapat menyembunyikan aura. Jika berada di tanah datar, tidak ada cara untuk menyembunyikannya sama sekali. Halfa Yun menambahkan, sebelum datang ke Pulau Dewa Pedang, aku memeriksa informasi di Pulau Dewa Pedang. Ketika istana Dewa Pedang jatuh, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, segala sesuatu dalam jarak 1 juta mil di sekitarnya hancur dan berubah menjadi tanah merah. Setelah 10.000 tahun, lalu menjadi gurun. Kita sekarang memasuki gurun, yang berarti kita tidak jauh dari istana Dewa Pedang. Tentu saja, tidak terlalu dekat. Warrior yang mengangguk, asal bisa masuk istana Dewa Pedang. Mengapa? Karena selama dia bisa masuk ke istana Dewa Pedang, dia bisa menggunakan pedang. Pedang tidak dapat digunakan di luar istana Dewa Pedang, tetapi di dalam istana Dewa Pedang dimungkinkan. Warrior yang menoleh dan melihat, meski tidak melihat kerah hitam, aura pihak lain masih mengunci dirinya. Tak berani gegabah, warrior yang mempercepat lajunya. Bisakah kamu melawan siluman monster alam ketiadaan? Pada saat ini, Halfa Yun tiba-tiba bertanya. Hanya bertarung beberapa jurus, kata warrior Yang. Halfa Yun melirik warrior Yang, lalu berhenti bicara. Gurun tandus yang tak berujung, dan badai pasir muncul dari waktu ke waktu, membuat ekspresi warrior yang berangsur-angsur serius. Menurut Halfa Yun, tempat-tempat ini pada awalnya tidak seperti ini, artinya adalah buatan manusia, dan orang ini pastilah yang membantai istana Dewa Pedang saat itu. Untuk bisa menghancurkan istana Dewa Pedang sendirian, dan membuat segalanya dalam jarak 1 juta mil di sekitar istana Dewa Pedang menjadi abu, kekuatan orang ini. Perkiraan konservatif, khawatirnya dia tidak akan lebih lemah dari putri kaisar yang belum pulih dari cederanya, atau bahkan lebih kuat. Dan orang ini sangat membenci kultivator pedang. Memikirkan hal ini, warrior yang tertekan, ini adalah musuh alami. Bang bang bang. Pada saat ini, warrior yang merasakan seluruh tanah bergetar, dan pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya terciprat setinggi puluhan kaki, dengan momentum yang menakutkan. Dia semakin cepat, kata Halfa Yun. Tanpa benda-benda yang menaungi, ini tidak bagus untuk warrior yang berdua, tetapi bagus untuk kera besar, sehingga kecepatannya semakin cepat, dan warrior yang tidak terkejut. Pada saat ini, energi hitamnya melonjak dan dipercepat lagi. Namun, jarak antara dia dan kera besar semakin dekat. Setelah dikejar selama 2 hari, kera besar muncul ribuan kaki di belakang keduanya, membuat wajah warrior yang muram. Karena jika terus seperti ini, mereka akan terjerat sebelum mencapai istana Dewa Pedang. Setelah merenung sejenak, warrior yang menatap Halfa Yun dan berkata, seharusnya tidak jauh dari istana Dewa Pedang, kamu pergi dulu, aku akan bertarung dengannya.
Mengatakan itu, warrior yang meraih pinggang Halfa Yun dan membuangnya. Lalu dia berhenti, berbalik untuk melihat kerah hitam. Bukan omong kosong, tangan kanannya perlahan mengepal erat. Detik berikutnya, kaki kanannya terbanting ke tanah. Seluruh tubuh terbang, kemudian dia meninju kerah hitam. Ark. Kera besar mengaum, melompat, dan meninju tinju warrior yang. Bang! Begitu kedua tinju bertabrakan, kera besar terlempar ke belakang beberapa puluh kaki oleh getaran, sementara warrior yang terlempar ribuan kaki jauhnya. Warrior yang memuntahkan seteguk darah segera setelah dia berhenti, menyeka darah dari sudut mulutnya. Warrior yang mendongak, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian perisai darah muncul di depannya. Bang! Dengan dentuman keras, warrior yang terbang lagi dengan perisainya. Tapi detik berikutnya, warrior yang tiba-tiba berhenti, dan kemudian seluruh tubuhnya terlontar. Pada saat ini, kera hitam juga melompat dan menabrak warrior yang. Ketika jaraknya masih belasan meter dari kera hitam, sebuah tenda merah menyembul dari tubuh warrior yang, dan kemudian, kekuatan tak kasat mata yang mengerikan menggelinding ke arah kera hitam. Niat membunuh batasan maksimal. Tatapan sengit melintas di mata kera hitam, dan dia meninju. Bang! Ledakan terdengar, dan gelombang udara menakutkan muncul di antara warrior yang dan kera hitam dari udara. Pada saat ini, kera hitam meninju lagi, dan pukulan ini langsung mengguncang gelombang udara itu menjadi ketiadaan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depan kera hitam dan meninju dada kera hitam. Bang! Kera hitam dikejutkan hingga mundur berulang kali, tetapi setelah mundur 10 kaki, kaki kanannya menginjak ke belakang, dan kemudian tubuhnya berhenti tiba-tiba, dan detik berikutnya, dia menendang keras dengan kaki kanannya, kemudian dia menyerang warrior yang dan tiba di hadapannya dalam sekejap. Seperti sebelumnya, dia langsung meninju warrior yang sederhana dan kejam. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, menggenggam pelindung darah dengan kedua tangannya, dan mendorongnya ke arah kepalan tangan kera hitam. Bang! Perisai darah bergetar hebat, warrior yang merasa lengannya mati rasa, lalu seluruh tubuhnya tergesek tanah dan mundur ke belakang dengan tergesek kakinya. Dan pada saat ini, kera hitam melompat lagi dan menyerang perisai darah warrior yang. Bang! Ops! Perisai darah bergetar hebat, dan seteguk darah keluar dari mulut warrior yang terbang keluar lagi. Kera hitam tidak berhenti, tetapi menyerang warrior yang lagi. Sama seperti itu, ledakan terdengar di lapangan, dan pada akhirnya, perisai darah warrior yang mulai retak, itu benar-benar akan pecah. Setelah terkena puluhan pukulan kera hitam, tiba-tiba muncul konsepsi niat mengerikan dari tubuh warrior yang. Setelah konsepsi niat ini muncul, kera hitam langsung kaget dan mundur hampir 100 meter. Jiwa pedang alam nirwana. Kilatan keterkejutan melintas di mata kera hitam, dan segera, tanpa mengetahui apa yang dipikirkannya, keterkejutan itu berubah menjadi kepanikan. Aku akan membunuhmu hidup-hidup hari ini. Warrior yang melepaskan pelindung darah dan berjalan menuju kera hitam. Di tangannya muncul sebilah niat pedang, tapi kali ini tangannya gemetar. Itu akibat terkena pukulan kera hitam sebelumnya. Tertekan. Sangat frustrasi. Ini adalah perasaan warrior yang saat ini, dia dipukuli oleh kera hitam ini dan hampir tidak bisa melawan, yang membuatnya merasa sangat sedih. Melihat kera hitam semakin agresif, dia benar-benar diperlakukan seperti karung pasir, dan dia tidak peduli lagi dengan master misterius itu. Sekarang, dia hanya ingin balas dendam. Kera hitam itu menatap warrior yang tidak menyerang, tapi terus mundur. Kamu takut? Takut?
Kecepatan warrior yang semakin cepat, jiwa pedang alam nirwana muncul dari udara, dan niat pedang di tangannya terus mengeluarkan suara pedang. Tepat ketika dia akan menyerang, tiba-tiba jet. Suara tajam seperti pisau tajam mengiris kain tiba-tiba bergema di langit. Warrior yang mendongak dan melihat sebuah lubang tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian sebuah jari keluar darinya. Ketika melihat jari ini, kera hitam tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh, lalu berbalik dan lari. Melihat jari ini, warrior yang tercengang, lalu menatap pedang di tangannya, dan berkata dengan kosong, "Aku menghunus pedang. Bagaimana aku bisa menghunus pedang?" Bersambung.